Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini sudah kita memasuki penghujung akhir di tahun 1442 Hijriah. Insyaallah akan berpindah kepada tahun 1443 Hijriah. Insyaallah sesuai dengan di kalender sepertinya adalah hari Senin, malam Selasa itu adalah perpindahan tahun. Pada pagi hari ini sedikit kita ambil beberapa hadis dan ayat yang terkait dengan amaliyah yang biasa rutin kita laksanakan setiap tahun, yaitu membaca doa di penutupan akhir tahun dan membaca doa di awal tahun. Kita ambil dasar ayatnya dengan hadisnya. Jadi setiap para ulama-ulama terdahulu kita mengamalkan satu amaliyah, hakikatnya selalu ada dasar-dasar yang diambil sebagai landasan pengamalan itu. Akan tetapi keterbatasan ilmu dan wawasan kita, kadang kita belum mengetahuinya. Maka sedikit pada pagi hari ini untuk menambah keilmuan kita dan wawasan kita. Yang pertama, kita disunnahkan amaliyah puasa, cuman enggak saya tulis di makalah ini. Ada puasa yang disebut ayyamul bid dan juga ada puasa yang disebut ayyamul aswad. Insyaallah hari ini tanggal 27 bulan Dzulhijjah. Insyaallah kalau kita mau laksanakan puasa sunnah di penghujung akhir tahun 1442 Hijriah, kalau punya kemampuan mulai esok hari, yaitu hari Sabtu tanggal 28, kemudian hari Ahad tanggal 29, hari Senin tanggal 30, kemudian malamnya kita bermunajat kepada Allah, membaca doa yang selalu kita baca secara istiqomah rutin setiap tahun. Jadi betapa senangnya ketika kita besok pas penutupan itu ketepatan hari Senin. Hari Senin kita amalkan puasa hari Senin, kemudian sekaligus puasa penutupan akhir tahun. Niatkan dua, yaitu penutupan akhir tahun dikenal dengan puasa ayyamul aswad, hari-hari gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil hukum doa awal dan akhir tahun Hijriah. Ulama-ulama terdahulu sampai sekarang dalam mengamalkan doa awal dan akhir tahun sudah pasti tidak sembarangan. Artinya pasti dia adalah menggunakan dasar-dasar, melainkan ada dasar hukumnya. Doa awal tahun dan doa akhir tahun yang selama ini kita baca, memang kita fahamin juga bukan berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lafaz doanya pun sebenarnya tidak harus seperti itu. Artinya kita memahami bahwa doa yang dibaca oleh kita setiap tahun ini adalah bersumber dari ulama, bukan langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa ulama menyusun doa tersebut? Nanti di belakang kita akan bahas. Hanya saja kita ingin mengikuti doa yang dibuat oleh ulama. Hakikatnya doa itu bebas, Pak. Karena doa itu secara individual adalah sesuai dengan kebutuhan dan hajat kita kepada Allah. Jadi tidak memberikan batasan-batasan, sehingga ketika kita ittiba kepada doa seseorang, doa seorang ulama, tidak ada masalah. Ketika kita ini tidak tahu doa berbahasa Arab, kemudian
kita meminta kepada Allah sesuai dengan problem dan masalah kita. Ya. Seperti saat ini lagi menyebar di mana-mana wabah corona. Karena bersamaan itu kemudian banyak ulama-ulama menyusun doa yang redaksinya itu bersambung-sambung. Ada yang doa itu sebagian diambil dari pada saat Rasulullah dulu berdoa yang dikenal dengan kunut nazilah, tapi di ujung akhirnya adalah disambung dengan doa sesuai dengan kondisi sekarang. Seperti Allahumma adfa annal bala wal waba. Kemudian disebut khususan al waba'a virusal corona. Karena sekarang yang terjadi adalah wabah itu yang diminta oleh kita kepada Allah agar kita dihindarkan. Maka hakikat doa, redaksi doa itu sebenarnya bebas sesuai dengan niat dan tujuan masing-masing individu. Maka kita ittiba kepada susunan doa yang disusun oleh para ulama-ulama terdahulu, tidak ada masalah. Tidak kemudian menjadikan asbab doa-doa tersebut menjadikan la yuqbal, tidak diterima. Justru doa-doa tersebut diterima dan tidaknya itu tergantung individual yang berdoa. Makanya orang doa itu akan diterima adalah nafsul mudda'i. Orang yang berdoa itu hebat, hatinya bersih, kehuduran kalbunya bagus, kemudian dia selalu punya kesibukan amal soleh yang luar biasa, sehingga doa-doanya menjadikan asbab doa-doa itu diijabah. Ada juga doa itu akan diijabah bukan orangnya yang hebat, tapi tempat dan waktu dia berdoa itu luar biasa. Seperti di waktu orang-orang sedang tidur, kita bangun kemudian berdoa. Sebab doa itu tempatnya yang luar biasa, tempat-tempat yang mustajabah, sehingga doa itu diijabah. Ada juga doa menyebabkan dikabul oleh Allah karena tempat yang istimewa, seperti di Multazam, di Maqam Ibrahim, di Hijr Ismail, bahkan setiap sudut-sudut yang ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ada raudhah dan sekitarnya. Itu adalah faktor-faktor penyebab doa-doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya kita adalah mengikuti jejaknya para ulama-ulama terdahulu. Kita diberikan satu warisan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dari anbiya wal mursalin, nabi kita Muhammad, para sahabat, giliran terakhir al ulama. Kemudian Rasul memberikan satu pengakuannya al ulama warasatul anbiya. Ulama tersebut adalah pewarisnya para anbiya. Lah ketika kita ikut ulama berarti sudah mengambil bagian dari waris yang diberikan oleh Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dasar yang pertama adalah Allah sendiri menyuruh manusia untuk berdoa. Apakah doa awal tahun dan akhir tahun? Tidak, ya. Bermasuk doa, artinya apa? Ketika Allah menyuruh doa, ini adalah ayatnya adalah mutlak, ayatnya bebas. Kapan saja kita mau melakukan doa itu tidak ada batasan. Ketika ulama-ulama kita memberikan satu ilmu kepada kita, kemudian di akhir tahunnya itu ditutup dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di awalnya juga meminta kepada Allah, hakikatnya tidak ada satu batasan-batasan yang menghalangi, yang melarang, ya. Tapi ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pemahami dengan baik. Allah Subhanahu wa taala dengan berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang perintah Allah untuk kita meminta kepada Allah. Dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, artinya memintalah kalian kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan ku perkenankan, artinya dikabulkan bagi kita, bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi ketika kita ini menyatakan bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berdoa,
Berarti ketika kita berdoa itu dalam pahaman kita sebagai umat Islam, doa ini bagian dari ibadah. Lah, kemudian ketika orang itu tidak mau berdoa, berarti tidak mau mengambil bagian dari ibadah yang satu ini. Maka ketika orang tersebut menyatakan tidak butuh dengan Allah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya apa? Disitulah hakikatnya di dalam hatinya terdapat sifat yang disebut apa? Yastakbiruna. Dia adalah punya sifat kesombongan. Justru akan mengantarkan dirinya adalah mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Jadi kita meminta kepada Allah berdoa entah ba'da sholatul maktubah atau di malam hari. Seperti tadi kita ini di dalam membaca wirdul latif banyak doa-doa yang kita panjatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan, ya kan, kebaikan hari ini, kemudian hari esok dan seterusnya kita minta kepada Allah. Dari sisi kanan, sisi kiri, bahkan belakang kita minta perlindungan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar yang pertama sebagai dalil bahwa Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Artinya secara bebas, kapanpun, dimanapun kita juga selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita ngomongin apa yang diminta Rasulullah setiap harinya, Rasulullah di dalam doanya ada yang diminta adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba kalau kita kaji ini arti dari permohonan Rasul ini, Rasulullah itu udah paling sempurnanya orang yang zikir kepada Allah. Rasulullah itu udah paling sempurnanya orang yang selalu ibadah kepada Allah. Kenapa kok masih meminta seperti itu? Itu hakikatnya uswah, keteladanan yang diberikan pada kita sebagai umatnya. Kalau kita memahami aku itu sudah diciptain oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah kesempurnaan. Tapi kok Rasulullah masih meminta a'inna ala zikri. Berikan ya Allah kami pertolongan untuk selalu ingat kepadamu. Hakikatnya kita umatnya Nabi Muhammad disuruh lebih sadar diri. Kalau kita ini banyak lalai, banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh banyak meminta kepada Allah. Di surat Ghafir ini kita disuruh berdoa karena kita memang butuh dengan Allah. Orang dalam suka butuh dengan Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah tempelkan, yang Allah berikan kepada kita, yang saat ini kita rasakan, pengen nikmat itu lazimah, pengen nikmat itu akan selalu tetap dan syukur bertambah-tambah kepada kita. Maka kita minta terus kepada Allah. Jika kita tak mau berdoa pada Allah, maka kita termasuk orang yang sombong, ya. Orang yang sombong. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menganjurkan kita untuk berdoa. Tak hanya Quran, hadis pun banyak sekali yang menyebut anjuran untuk berdoa tanpa membatasi waktunya kapan. Termasuk salah satu doa adalah doa awal dan akhir tahun yang memang alangkah baiknya jika kita menutup tahun dengan memohon ampunan Allah dan mengawali tahun dengan doa yang baik-baik. Tak harus lafadznya sesuai dengan lafadz yang beredar selama ini. Artinya hakikatnya doa itu bebas-bebas saja. Istilahnya kayak misalnya apa? Ketika kita itu menutup akhir tahun atau mengawali, kemudian kita berkumpul, kemudian berdoa secara individu atau berdoa yang dipimpin oleh seorang guru, kemudian doanya tanpa redaksi, doa yang biasa kita baca juga nggak ada masalah. Yang penting kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kebaikan-kebaikan dari Allah, kemudian minta perlindungan-perlindungan dari Allah dari segala hal-hal yang tidak baik. Jadi itu adalah kebebasan di dalam kita untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Nabi memang tak melakukan doa awal tahun dan akhir tahun sebagaimana redaksi yang selalu kita baca. Tapi Nabi menyuruh umatnya untuk berdoa, dan berdoa bisa dilakukan kapan saja termasuk di awal dan akhir tahun. 2. Nabi berdoa di awal bulan. Hadis pertama bahwa Nabi berdoa di awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. An Talqah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala Allahumma ahillah alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam Rabbi wa rabbukallah rawahu ad-Darimi wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal. Hilal ini adalah masuknya tanggal 1 bulan pada tanggal 1, 2 dan 3. Kenapa ini ada penafsirannya kok 1, 2, 3? Kadang-kadang Bapak, posisi di zaman dulu, di zaman kehidupan di masa Rasulullah ini, bahwa melihat bulan itu langsung dengan menggunakan mata zahiri tanpa menggunakan alat seperti saat ini. Sehingga ketika itu kadang-kadang didapetinya adalah sudah tanggal 2. Artinya di tanggal 1 itu tertutup dengan ghamam, tertutup dengan awan atau kabut, sehingga pada saat tanggal 1 itu tidak terlihat, tapi Rasulullah melihatnya di tanggal 2, sehingga di tanggal 2 pun membacakan doa. Kemudian kadang-kadang sampai tanggal 3 baru kelihatan muncul tanggalnya tersebut. Maka saat itulah Rasulullah sallallahu membaca doa, Allahumma ahila alaina bil umni wal iman wassalamah wal islam wa rabbuhu. Ini adalah yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu ilmu kepada kita melalui hadis ini, bahwa hakikatnya di awal bulan Rasulullah juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berdoa di awal tahun atau awal bulan. Karena apa? Awal bulan itu juga nantinya adalah sebagai awal tahun. Hadis kedua, bahwa Nabi berdoa di awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal qala Allahu akbar Allahumma ahillah alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wa taufiqa lima tuhib wa tarda Rabbana wa rabbakallah rawahu Darimi. Jadi ini doanya sebenarnya hampir mirip di hadis yang pertama, cuman ada beberapa tambahan, yaitu dengan kalimat Allahu Akbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal maka berdoa, Allah Maha Besar, ya Allah, perlihatkanlah bulan ini kepada kami dengan keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman dan pertolongan pada apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Artinya dari redaksi doa ini apa saja yang kita minta, sehingga ulama-ulama ketika menyusun doa awal tahun dan akhir tahun dengan dasar hadis ini sudah cukup, yang diminta tentang kebaikan. Kemudian ada kalimat pada malam ini merupakan tahun yang baru yang akan kita hadapi, terus permintaannya apa, kemudian minta perlindungan dari godaan syaitan. Hakikatnya secara umum diberikan satu kebebasan bagi kita untuk memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk kepada hadis ketiga tentang Nabi berdoa di awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. An Qatadah annahu balaghahu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana
idza ra'al hilal qala hilalun khairun wa rushdin. Hilalun khairun wa rushdin. Hilalun khairun wa rushdin. Amantu billahi alladzi khalaqak. Salasa marrat summa yaqul alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahrin kada wa jaa bi syahrin kada, rawahu Abu Dawud. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran bagaimana pelaksanaannya dari Qatadah, bahwa telah sampai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal maka berdoa, semoga bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk. Semoga bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk. Semoga bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk. Diulang-ulang sampai 3 kali. Terus aku beriman kepada Allah yang telah menciptakanmu sebanyak 3 kali. Kemudian berkata, segala puji bagi Allah yang telah membawa pergi bulan ini dan datang dengan bulan ini. Artinya adalah bulan Muharram ini kita lewati, bulan Dzulhijjah ini kita lewati, kemudian kita memasuki dengan bulan Muharram. Jadi bulan Dzulhijjah lewat, kemudian bulan ini datang. Akhirnya itu adalah disebut awal dan akhir, atau akhir dengan awal. Jadi semua apa yang pernah kita pelajari, yang pernah kita amalkan, hakikatnya ketika kita menggali ilmunya pasti akan ada dasar-dasar hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama sehingga beliau punya amalan-amalan tersebut. Maka sedikit apa yang kita bahas ini menambah wawasan keilmuannya, dan insya Allah nanti kesempatan berikutnya kita akan ambil beberapa dasar tentang keutamaannya bulan Muharram apa saja. Insya Allah nanti kita ambil beberapa hadis ataupun ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan bulan Muharram. Ini insya Allah yang akan kita hadapi. Insya Allah di hari Senin malam Selasa kita akan memasuki akhir tahun atau memasuki awal tahun. Maka berdasarkan hadis dan ayat tersebut, hakikatnya berdoa di awal tahun dan akhir tahun itu memang dianjurkan oleh Nabi dengan doa-doa. Dipersilahkan, yang penting kita bermunajat kepada Allah dengan permintaan-permintaan yang kita inginkan. Bebas, kita diperbolehkan mengamalkan. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak mengamalkannya, tidak ada masalah. Artinya tidak mengamalkan jama'i seperti yang kita lakukan. Yang jelas juga saudara-saudara kita juga berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah tahun yang kita lalui ini akan memberikan satu nilai kebaikan-kebaikan, dan yang kita hadapi jauh lebih baik dari segala nilai ketaatan kita, nilai kesempurnaan iman kita. Semoga di tahun yang akan kita hadapi nanti jauh lebih baik, dan itu bertanda orang-orang yang beruntung, yang hari-harinya lebih baik daripada hari yang lalu, minggu-minggunya lebih baik daripada minggu yang lalu, bulan-bulannya lebih baik daripada bulan yang lalu, dan tahunnya adalah lebih baik daripada tahun yang lalu. Ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma tawwil umurana ya Allah ma'as-sihah wal afiyah. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa'afina wal muslimin wahfatna wal muslimin bina'iyahum syarri masaibid dunya waddin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' khususan waba' virusal corona wal ghala' wal mihan wal fitan wa jami'an wa ibala ma dhahara minha wa ma batan baladina hadha Indonesia khassa sa'iri biladil muslimina 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.